Episode dimulai di mana di sana Batiatus sedang meluapkan kekesalannya kepada Spartacus karena akibat ulah Spartacus kini ludusnya kurang diminati penonton. Dan lalu Batiatus menyinggung soal istri Spartacus dan mengatakan bahwa sekarang janji untuk membawa istrinya kembali mulai diragukan. Mendengar hal itu, Spartacus pun meminta maaf dan mengharapkan masih ada cara untuk bisa membuat janji itu bisa terpenuhi. Di sisi lain, Batiatus sedang merencanakan untuk membawa Spartacus ke sebuah arena, yang dimana ini adalah arena yang bisa dikatakan arena ilegal bagi para gladiator. Arena ini disebut lubang neraka. Di arena ini tak ada peraturan yang harus diikuti. Para peserta hanya dituntut untuk bisa membunuh lawannya. Lalu adegan berpindah di mana di sana Spartacus sedang dipersiapkan untuk mengikuti pertarungan ilegal gladiator oleh seorang tangan kanan Batiatus bernama Asyur. Di sana Asyur berniat untuk merebut ikat kain milik istri Spartacus dan membuat Spartacus berontak. Lalu tak lama datang Batiatus dan meminta kain itu, dan lalu dengan sukarela Spartacus pun memberikannya. Lalu saat Batiatus meninggalkan ruangan itu, datang doktore yang hendak menanyakan tentang Spartacus yang akan dibawa bertarung di lubang neraka. Namun di sini Batiatus nampak telah yakin bahwa Spartacus harus bertarung di sana untuk mengganti kerugian yang diakibatkan kekalahannya. Lalu adegan berpindah di mana di sana istri Batiatus sedang berbincang dengan salah satu budaknya. Tak lama datang Batiatus yang hendak menceritakan bahwa dirinya akan membawa Spartacus ke lubang neraka. Di sini istrinya pun tidak setuju dengan rencana Batiatus. Dia khawatir tentang keselamatan Batiatus di tempat itu. Namun Batiatus mampu meyakinkan istrinya bahwa ia akan selamat di tempat itu, dikarenakan salah satu gladiator kuatnya akan mengawal dirinya berada di sana. Lalu seketika istrinya pun setuju dengan hal itu. Sebelum Batiatus pergi, dirinya berpesan kepada si istri untuk memberikan seorang wanita kepada Crixus sebagai hadiah karena telah memenangkan pertandingan tempo hari. Dengan tatapan yang tajam, Lucreta pun berjanji bahwa ia akan memenuhi nafsu birahi Crixus. Batiatus tak tahu bahwa selama ini istrinya lah yang selalu memenuhi nafsu birahi Crixus. Dengan kata lain, istrinya telah berselingkuh dengan Crixus. Dan lalu dibawalah Spartacus bersama salah satu orang gladiator bernama Kerja yang sama kalah seperti Spartacus ke arena ilegal. Namun ternyata Kerja tak mampu bertahan lama di arena itu, hingga akhirnya kulit wajahnya pun dikuliti oleh lawannya. Lalu tibalah giliran Spartacus yang akan bertanding. Dan sebelum pertandingan dimulai, Batiatus nampak dihampiri oleh seorang rentenir bernama Ovidius. Ternyata selama ini krisis ekonomi ludus Batiatus menyebabkan tak bisanya terbayarkan hutangnya ke seorang rentenir, hingga akhirnya di sana Batiatus dengan sedikit gertakan berkata bahwa ia akan segera melunasi semua hutang-hutangnya. Adegan berpindah di mana di ludus Batiatus, di sana istrinya malah sedang berselingkuh dengan Crixus dan bercocok tanam dengan sangat ganasnya. Put it on. Kembali ke pertarungan Spartacus. Di sana Spartacus akan menghadapi seorang pria bertopeng. Pertarungan Spartacus pun dimulai dengan agak canggung dan membuat dirinya sempat terpojok. Namun seakan menolak takdir untuk mati, Spartacus berusaha untuk tetap bertarung dan memenangkan pertarungan. Hingga akhirnya dirinya pun membalikan keadaan, memojokkan si pria topeng dan mampu mengirimnya ke akhirat. Saat pertarungan berakhir, Spartacus berhalusinasi bahwa di sana ia melihat Sura, istrinya.
Episode dimulai di mana seperti memaksakan takdirnya sedang meluapkan hari-hari kekesalannya kepada Spartacus bisa karena akibat ulah Spartacus kini ludusnya kurang diminati suatu hari saat pertandingan akan dimulai. Dan lalu Batiatus menyinggung soal istri Spartacus untuk bertarung melawan dirinya sekarang janji untuk membawa istrinya kembali mulai diragukan supaya Batiatus memenangkan banyak koin. Mendengar hal itu Spartacus pun meminta maaf dan mengharapkan dan pertarungan pun dimulai untuk bisa membuat janji di tengah pertarungan Spartacus di tempat Batiatus berdiri. Di sisi lain, Batiatus sedang diserang oleh dua orang tak dikenal dan membuat sebuah arena yang berniat untuk kalah. Dan ini adalah arena yang bisa dikatakan arena ilegal bagi para gladiator guna untuk menolong arena ini disebut lubang neraka. Di arena ini tak ada peraturan yang harus diikuti. Namun akibat dari para peserta hanya dituntut untuk bisa membunuh lawannya. Hal yang adegan berpindah di mana di sana dirinya mendapat dipersiapkan orang untuk menyerangnya itu pertarungan seorang budak gladiator tanda tato yang oleh seorang tangan kanan Batiatus dari mana tanda itu berasal. Di sana Asyur berniat dan lalu Batiatus pun menyuruh Asyur dan salah seorang gladiator bernama Barca untuk mencari dari mana asal tanda itu. Lalu tak lama datang Batiatus dan meminta kain itu. Dan lalu dengan sukarela Spartacus pun memberikannya. Adegan berpindah saat Batiatus meninggalkan ruangan itu datang doktore yang hendak menanyakan tentang Spartacus yang akan dibawa bertarung di lubang neraka. Tak lama datanglah Batiatus mengabarkan bahwa dirinya mendapat penyerangan dan harus bertarung di sana untuk mengganti kerugian yang diakibatkan kekalahannya. Jika bukan karena Spartacus, mungkin dirinya telah mati dan Batiatus. Lalu adegan berpindah di mana di sana istri Batiatus sedang berbincang dengan salah satu budak yang sedang merenung dipanggil oleh datang Batiatus hendak menceritakan bahwa dirinya akan membawa Spartacus ke lubang neraka dan bertarung kembali di sini. Istrinya pun tidak setuju dengan rencana Batiatus. Dia khawatir tentang keselamatan Batiatus di tempat itu.